Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Waalaikumsalam. Bapak dan Ibu atas kehadirannya. Sesi pertama ini akan dimulai dengan sharing tentang Google Classroom ya. Sebelumnya Bapak Ibu mungkin sudah familiar dengan Google Classroom. Saya coba share screen. Oke, sebentar. Bisa? Oke. Ya, bisa bisa. Ya? Oke, di awal saya akan coba sharing bagaimana cara membuat Google Classroom ya yang pertama. Jadi di sini kan kita udah lihat kita sudah sign in ke google.com dan di sini ada simbol atau tombol Google Apps. Oke. Kemudian bisa kita scroll down. Kita lihat pada page kedua ya, ada Google Classroom. Lalu tinggal kita klik Google Classroom-nya. Oke, masih menunggu. Ini ada kelas, ini kelas yang pernah saya join untuk 2 kelas ini. Kemudian ada juga kelas yang saya ikuti atau saya ajar ya. Jadi bisa kita klik ke email kita dulu, sign in ke email kita. Lalu akan muncul mata kuliah atau kelas-kelas yang kita ampu. Gitu. Di sini terlihat ada beberapa mata kuliah. Lalu bagaimana kalau Bapak atau Ibu mau membuat kelas baru, misalnya seperti itu, atau misalkan mau join kelas. Jadi kalau untuk membuat atau gabung di dalam kelas gitu, pertama kita tinggal klik aja buat kelas. Ini mohon maaf ya Bapak Ibu, saya fiturnya dengan bahasa Indonesia. Oke. Lalu ini muncul pop-up tentang rules atau penggunaan dari Google Classroom itu nanti seperti apa. Biasanya memang kalau untuk institusi pendidikan di sekolah-sekolah yang saya tahu itu memang ada dapat akun G Suite ya, jadi udah otomatis untuk pendidikan gitu. Tapi karena di sini saya nggak ada akun G Suite, jadi saya klik aja dan itu nggak jadi masalah, tetap bisa melanjutkan. Oke, lalu kita bisa isi nama kelas. Misalnya kita ingin menawarkan kelas English Learning, misalnya seperti itu ya. Jadi kita tinggal isi aja nama kelasnya, judul kelas, kemudian section atau bagiannya itu misalkan kita hanya mengajar satu kelas, jadi kita bisa isi satu gitu. Kemudian ini mata pelajarannya misalnya conversation misalnya gitu. Kemudian ruangnya juga kira-kira nanti di ruang mana itu Bapak atau Ibu bisa bebas isi, kemudian kita klik buat atau create. Oke. Ini agak lama ya. Boleh langsung disela enggak? Ya, boleh Bu. Kenapa Bu? Silakan. Kalau seksi itu misalnya kan kalau satu kelas satu. Kalau misalnya dua, kita ngomongnya dua gitu. Iya, betul. Oh, itu sih sebenarnya optional dari Ibu atau Bapak ya, bebas mau menentukan sectionnya seperti apa gitu. Tapi kalau misalnya saya mengajar English Learning cuma satu sesi, ya jadi di satu sesi aja gitu. Saya tulisnya seperti itu. Maksudnya sesi itu 2 kelas atau gimana itu? Agak bingung saya. Jadi gini, misalnya kan Mbak Iti ngajar Critical Discourse Analysis 2 kelas. Berarti ada yang sesi 1 sama ada yang sesi 2 gitu Bu, bisa kayak gitu. Benar, ya berarti 2 kelas yang paralel ya. Iya, betul sekali. Oke, kemudian ini kan kita udah bisa lihat ya, Bapak dan Ibu bisa lihat kelasnya sudah ada, yaitu English Learning yang tadi coba saya buat. Tampilannya akan seperti ini, oke. Di sini ada 4 main section atau ada 4 bagian, yaitu pertama itu forum atau stream biasanya kalau di aplikasi yang Bapak Ibu punya dengan bahasa Inggris, kemudian ada tugas kelas atau classwork, kemudian ada anggota, di sini biasanya people, dan ada nilai atau points, biasanya kayak gitu. Tapi tampilannya itu bisa beda ya, ada yang memang
3 aja gitu, ada 3 seksi aja, atau ada yang 4 seperti ini gitu. Jadi itu tergantung di aplikasi yang Bapak Ibu punya gitu. Jadi nggak semuanya sama untuk tampilan main section-nya. Oke, yang pertama kita lihat itu ada forum atau stream. Di sini bisa kita lihat modelnya itu untuk komunikasi ya dengan kelas, dengan siswa, dengan mahasiswa, kemudian juga bisa membuat pengumuman atau informasi yang ingin disampaikan kepada para siswa. Tuh, di sini kelasnya jika Bapak Ibu ingin membuat semacam informasi atau pengumuman di forum atau di stream, Bapak atau Ibu bisa pilih untuk kelasnya. Misalnya kita tertujunya ke kelas tadi ya yang kita buat, English Learning. Kemudian siswanya itu misalnya untuk semua siswa. Misalnya kita mau sekedar say hi aja gitu kan, untuk memberikan informasi tugas atau misalnya presentasi hari ini itu bisa kita tulis, kita ketik. Lalu setelah itu misalnya mau ditambahin items filenya apa gitu. Misalnya mau pakai file yang ada dari drive kita. Ini ada opsinya ya. Jadi kita bisa upload dari drive yang kita punya ataupun dari dokumen. Kalau dokumen itu maksudnya dari komputer. Ini ada beberapa drive saya. Misalnya bisa pilih juga dari yang terbaru. Oke, misalnya ini ya. Listening misalnya. Kemudian kita bisa juga pada saat memposting kita pilih opsinya apa. Misalnya mau langsung posting atau kita jadwalkan dulu misalnya mau dipostingnya nanti atau besok di jam berapa gitu. Nanti kalau setelah kita posting akan muncul seperti ini. Dan di sini kita bisa mendapatkan respon dari mahasiswa atau siswa kita. Gitu. Jadi kita juga di sini bisa memberikan feedback kepada siswa atau memberikan respon kepada siswa yang misalkan bertanya terkait informasi yang kita sudah sampaikan di sini. Jadi forum ini atau stream ini modelnya itu seperti kita chat atau seperti pada di Facebook atau di media sosial lain seperti itu. Template penggunaannya gitu untuk di forum. Ya, Bu. Ya, oke. Sampai sini mungkin ada pertanyaan atau ada tambahan dari Bapak atau Ibu? Nanya Oke, ya Bu. Oke, Bu Rahayu, boleh silakan. Ya, Mbak Iti, ini saya suka yang kemarin ternyata sudah terjawab itu. Jadi kalau ingin masukin dulu tapi tidak dibaca siswa berarti schedule tadi ya. Iya betul, itu mungkin harus dijadwalkan dulu Bu. Misalnya, untuk kelas minggu depan saya mau kasih info tugas ini ya, misalnya gitu. Di forum sebenarnya bisa seperti itu untuk yang forum ya. Jadi komunikasinya itu semua mahasiswa itu bisa saling melihat komentar atau respon. Dari temennya. Ya, dari temennya. Jadi benar-benar istilahnya seperti di kelas, tapi kita nggak face to face gitu. Secara nggak langsung sih gitu. Kayak di WhatsApp group gitu. Nah, tadi kalau kita postingkan misalnya hari ini nih untuk Senin ya, untuk Senin. Terus hari ini mereka bisa baca atau pas Seninnya? Nanti pas Seninnya Bu, pas sesuai jadwal. Ya, jadwalnya sudah. Ya, karena sudah disetting jadwalnya sesuai dari yang Ibu set tadi gitu. Ini untuk main section yang pertama. Pada forum. Mbak Iti, saya mau nambahin mungkin yang sesi tadi kan Bu Rahayu ada pertanyaan di sesi ya, untuk yang sesi di atas section itu mungkin untuk memudahkan Bapak Ibu bisa ditulis nama kelasnya. Jadi kalau kami kan ada kode kelas gitu ya, angkatan dan kode kelasnya misalnya 18A atau 18D gitu ya. Nah, itu mungkin bisa dikasih tuh misalnya kelas 7A atau kelas 7B gitu. Jadi untuk memperlihatkan adanya paralel gitu kan, Bapak Ibu mengajar paralel ini kelas yang mana gitu. Iya betul, terima kasih tambahannya Kak Listia. Ya, tadi Mbak Baiti kan mau menjelaskan yang tugas ya, mungkin bisa langsung ke tugasnya. Oke. Untuk tugas kelas, ini kita bisa lihat di
Aplikasinya itu ada tugas, kemudian tugas kuis, pertanyaan, materi, atau ini gunakan kembali postingan, maksudnya kita bisa memposting ulang apa yang sudah kita tugaskan kepada para siswa gitu. Jadi untuk membuat tugas kelas, yang pertama harus dilakukan itu sebenarnya sih topiknya dulu ya. Jadi kan kalau di kelas-kelas itu kan kita di RPKPS itu pasti ada topiknya. Jadi kita bisa tulis dulu topiknya, misalkan yang pertama English vocabulary, misalnya seperti itu. Oke, ini bisa langsung kita tambahkan. Oke, ini topik yang pertama, misalkan. Kemudian topik yang keduanya, misalnya English family vocabulary, misalnya seperti itu. Oke. Di sini juga kita bisa edit ya, misalnya mau ganti namanya nggak harus ini atau apa, itu bisa diganti. Kemudian untuk posisinya juga misalnya yang di atas duluan itu yang English vocabulary untuk susunannya, jadi nanti akan tampil yang English vocabulary lebih dulu gitu. Semuanya itu ada di tombol titik 3 ini ya, untuk setting dari si topik. Kemudian setelah kita memiliki topik, kita menuju pada membuat tugas. Oke. Untuk membuat tugas, di sini pastinya kita akan input dulu ya untuk title-nya apa, judulnya apa. Kemudian kita juga beri instruksi, gitu. Instruksinya misalnya seperti apa. Di sini kalau untuk instruksi, itu bisa cara pengerjanya, misalkan ini mau tentang apa ya, multiple choice. Jadi Ibu bisa kasih instruksi di sini seperti apa sih cara pengerjanya, atau untuk opsi A, B, C, D, E-nya misalnya gitu. Kemudian bisa juga ditambahkan items-nya. Jadi bisa dari Google Drive yang kita punya. Ya, misalkan kita sebelumnya udah ada filenya. Atau bisa juga dari link. Misal kita punya link dari YouTube atau dari jurnal, itu juga bisa. Kemudian ini yang untuk YouTube ya. Bisa klik URL-nya misalkan tentang conversation. Oke. Kita tinggal cari seperti itu. Nanti biasanya akan muncul, terus bisa kita tambahkan. Ini ada 2, misalnya English conversation, bisa kita pilih. Kita bisa tambahkan. Oke. Lalu juga untuk file itu biasanya bentuknya PDF ataupun Word ataupun Excel gitu. Jadi lebih kepada Office kalau untuk yang file. Setelah itu kita menuju pada ini ditujukannya untuk siapa? Tadi kan untuk yang English learning seperti itu. Kemudian untuk semua siswa. Dan Bapak Ibu juga bisa menentukan poinnya. Apakah ini mau diberi poin, maksudnya tidak ada nilai itu berarti nilainya itu mungkin tidak terlihat di sini. Nanti soalnya akan langsung terlihat ke mahasiswanya ketika kita memberi nilai langsung gitu. Kemudian untuk tenggat waktunya juga bisa Bapak dan Ibu atur, misalkan di 12 Juli, kemudian waktunya di 23.59. Oke. Nah, topiknya itu kita masukin yang tadi, English vocabulary misalkan gitu. Kemudian untuk rubrik sendiri itu biasanya ketika kita sudah memiliki deskripsi penilaian tersendiri gitu. Jadi misalnya untuk kelas vocabulary berarti kita harus mendeskripsikan misalkan vocabnya apa aja, apakah ada 100 kata atau seperti apa gitu. Ini harus diisi dulu. Oke, lalu kita bisa, ini untuk rubrik ya tadi, ini misalnya kita buat dulu tadi kriterianya, misalkan 100 words, kita simpan. Oke, lalu kita tugaskan. Dan tampilannya akan muncul seperti ini, akan terlihat ya deadline-nya atau tenggat waktunya seperti ini. Gitu. Kemudian setelah tugas kita beralih ke tugas kuis. Kalau tugas kuis ini dia linknya itu ke Google Drive. Jadi Bapak dan Ibu
bisa bikin dulu sebelumnya, misalkan dari Google Form yang ada, itu akan lebih efektif ya. Ini ada beberapa kuis ya. Misalkan ini dari Introduction to Cultural Studies Evaluation, saya coba buat. Ini poinnya juga saya pilih 100 karena ada 10 soal. Kemudian batas waktunya itu besok. Oh, sorry. Misalnya hari ini di jam 11. Misalnya topiknya ini. Tuh. Jadi kuisnya seperti ini ya. Kalau Google Form-nya, mereka isinya itu tampilannya akan seperti ini. Jadi mereka harus isi email, kemudian pilih opsi seperti ini untuk kuis. Oke, kita tugaskan. Dan akan muncul juga di list dari tugas kelas. Lalu bagaimana dengan yang pertanyaan? Kalau yang pertanyaan itu sebenarnya bisa hampir sama seperti kalau kita posisikan di stream atau di forum ya. Tapi hanya saja pertanyaannya ini ada nilainya gitu. Jadi hampir sama seperti yang tadi, kita kasih tenggat waktu mau kapan itu dia selesai, kapan mengerjakannya. Kemudian nanti nilainya juga langsung terlihat. Baik. Ya. Saya nanya lagi, maaf ini. Boleh, nggak apa-apa Bu Rahayu. Ini jadi masalah saya, yaitu tentang kuis itu tadi. Kemarin saya kan agak suka bingung, jadi saya masukin aja ke tugas-tugas itu aja. Nah, kalau tugas kuis itu berarti kita udah bikin kuisnya dulu gitu ya? Iya, betul. Oh, jadi gitu. Kita udah bisa, udah punya dulu Bu Google Form-nya yang seperti tadi. Coba. Google, ya itu yang saya masih bingung adalah tentang Google Form-nya itu. Nah, iya ini Google Form-nya Bu. Gitu. Jadi kita udah bikin dulu kan kalau di stream yang awal tadi kita di Google Drive-nya itu udah bisa langsung nge-link. Oh gitu. Berarti gitu. Kalau kita ikut Google Form terus kita itu yang agak saya suka bingung di Google Form. Jadi bikin kuisnya di Google Form itu ya? Iya. Iya, bisa di situ kalau emang udah punya atau tadi tinggal share screen lagi atau saya belum punya sama sekali misalnya itu kan bisa di sininya Bu. Sebentar. Ini kan blank quiz tuh blank quiz misalnya. Ya, di blank quiznya Bu bisa. Coba ya. Ini tugas quiz. Ya tugas quiz kan Google. Ya, ini bisa. Jadi Ibu bisa tinggal langsung tulis aja judul kuisnya apa. Misalkan itu seperti itu. Kalau misalnya dia modelnya bukan multiple choice, misalnya essay bisa, ya bisa juga. Bisa. Ini kan ada opsinya nih. Ya, ini kan pilihan ganda, kemudian bisa pakai jawaban paragraf atau jawaban singkat. Ya, Ibu bisa pilih opsinya di sini. Oh, paragraf itu berarti yang essay itu tadi ya? Iya, bisa Bu. Oh, ya. Jadi untuk survei juga bisa, misalkan Ibu mau survei ya, dikit ya tentang kelas pengajaran ini seperti apa, itu juga bisa dibikin di sini. Ada skala linear seperti itu. Oh gitu. Jadi ini maksudnya ini dulu ya yang pasti harus dibikin dulu, nanti baru kemudian dimunculkan yang pas kita bikin tugas kuis ya. Iya, seperti itu. Oke. Atau juga ada item lain ya sama-sama Bu. Misalnya kuisnya ada di YouTube, misalnya Ibu punya akun YouTube channel, kemudian kuisnya dalam bentuk video, itu juga bisa Ibu attach. Gitu. Jadi memudahkan sih agar lebih menarik aja mahasiswanya atau siswanya untuk mengerjakan tugas seperti itu. Jadi lebih termotivasi. Ya. Ini yang kemarin Ibu, suka. Kalau untuk kuis itu bisa pakai Quizizz Ibu. Iya, atau pakai Quizizz. Iya, Quizizz itu bisa kita attach juga, nanti bisa di-link dihubungkan dengan yang di-link, akun Google Classroom gitu atau Microsoft Teams. Tapi nggak perlu bikin ininya, nggak perlu bikin blank quiznya itu nggak? Kita bikinnya nanti di Quizizz-nya, di aplikasi di program Quizizz-nya.
bikin dulu, terus nanti baru di link, di attach di Google Classroom gitu. Jadi nanti bisa ke posting di di ini biasanya di forum. Tugas kuis ya. Tapi yang disampaikan Mbak Baiti nih, Bu Baiti lebih mudah sih menurut saya karena langsung bisa bikin di dalam Google Classroom-nya gitu pakai blank quiz. Ya. Maaf ya ini nanya terus. Apa Bu? Iya, kan kita sharing. Sama-sama sharing. Oke, selanjutnya ini tadi yang Ibu Rahayu juga sempat tanyakan ya mengenai materi ya. Kalau materi itu sebenarnya kita juga bisa langsung posting aja di stream, nggak harus di kelas gitu, nggak harus di classwork, nggak harus di section classwork. Kalau misalkan memang ada jurnal yang harus dibaca oleh mahasiswa, ya Ibu bisa tulis aja judul jurnalnya apa, kemudian deskripsinya apa, dia masuk ke topik apa, dan langsung bisa di-attach dokumennya, gitu, dokumen dari jurnalnya, seperti itu. Ya, betul. Ini ya kalau sama ini saya memang masukin langsung ke stream. Oh ya, tapi ya ada opsinya juga sebenarnya untuk materi. Kalau misalnya kita masukkan, lebih terstruktur itu, terus kalau kita masukkan materi di dalam tugas kelas, itu kan ada deadline ya Ibu. jadi kalau misalnya Ibu mau kasih lebih enak bacaan, bacaannya bacaan buat kapan, mahasiswa, nah itu bacanya sampai kapan, terus nanti mereka selanjutnya harus mengerjakan apa sampai kapan. Lebih teratur aja ya. Kalau dimasukin tugas kelas ya. Jadi foldernya terstruktur. Ya, betul. Ya. Kemudian ada gunakan kembali postingan itu, misalkan yang tadi udah kita posting announcement-nya itu, lalu kita klik aja lagi, nanti akan muncul lagi gitu. Jadi kayak reminder gitu, seperti itu. Gitu, untuk postingan pada kolom ini. Kemudian setelah tugas kelas, ini ada section yang biasanya terlupakan ya, section people atau anggota. Jadi sebenarnya di section ini, kalau kita sebagai guru, kita tuh bisa bisa menambahkan, misalnya saya paralel mengajar dengan Ibu Rahayu atau Ibu Listia. Kita bisa ketik nama atau email beliau di sini. Kemudian mereka berdua bisa ada di dalam kelas kita gitu. Jadi kita bersama di dalam kelas ini. Begitu juga dengan siswanya. Tapi kalau untuk siswa atau mahasiswanya, biasanya mereka yang tahu kode kelas kita. Jadi kita nggak perlu menginvite mereka satu-satu. Gitu. Oke. Itu. Kemudian kita ke nilai ya, penilaian. Tapi penilaian di sini belum muncul karena ini kelas baru, jadi saya coba. Bu Baiti untuk menunjukkan bisa penilaian, mungkin bisa di-share yang udah ada tugasnya, yang udah ada nilainya nggak? Oke. Ini ya salah satunya di kelas Introduction to Cultural Studies. Kelasnya mantep-mantep nih ya, Cultural Studies, Critical Discourse. Ini bisa dilihat. Ini kemarin baru yang submit final ya, tapi ini final test atau UAS. Jadi kalau untuk evaluation-nya ini udah saya beri nilai. Di sini sebenarnya ketika mereka attach dokumen, ini udah ada 3 yang mereka attach dokumen, biasanya kita bisa kasih feedback di sini. Gitu. Jadi misalkan saya kasih feedback, terus mahasiswanya bisa langsung respon, seperti itu. Di sini misalnya ada yang mahasiswanya yang bilang, saya kurang baik, kemudian tapi saya belum kasih respon, seperti itu. Jadi menurut saya lebih efektif dan mudah ya, karena dari email juga notifikasinya akan muncul ketika mereka mengirimkan tugas kepada kita. Dan mereka juga akan bisa mendapatkan notifikasi nilai mereka tuh berapa, jadi lebih transparan. Seperti itu untuk penilaian. Kita juga bisa lihat karena tugas yang tadi kita share itu ada jadwalnya, ada schedule-nya, otomatis kalau memang mereka mengumpulkannya terlambat, itu ada notifnya selesai terlambat, atau mereka belum menyerahkan, seperti itu. Belum menyerahkan di dalam Google Form biasanya gitu, tapi sudah menyerahkan bukan di Google Form-nya atau bukan di Google Classroom, misalnya seperti itu. Jadi ini suka memang ada notif juga belum diserahkan, kita harus informasikan lagi ke mahasiswanya kalau mereka harus mengklik dulu submit gitu, karena kadang tidak tersubmit, tapi muncul begitu aja. Oke.
Itu untuk jadi itu adanya dinilai ya untuk kasih komen itu tadi ya, misalnya betul. saya kasih apalah gitu ya, muncul mereka akan respon gitu ya. Iya betul Bu. Jadi kita tinggal klik nama mereka aja. Kita tinggal klik nama mereka, terus kita bisa lihat mereka ngerjain tugas dari kita nggak, seperti itu. Iya. Oke. Berarti ada ini yang kurang juga saya. Maaf. Ya untuk penilaian. Ya. Selamat pagi, ada Bu pertanyaan? Iya. Saya Bu Betty. Ya Pak. Saya Aris dari alumni 85 Matematika UNC. Iya Pak Aris. Ya. Tadi dari pemaparan untuk mengenai pembuatan kuis dan classroom, itu kelihatannya kan ada dua hal topik yang berbeda ya Bu. Karena tadi begitu dibukakan mengenai pembuatan soal dari Google Drive itu kan banyak banget itu menunya saya lihat tadi. Itu bisa nggak nanti dalam satu seksi itu saya dijelaskan bagaimana cara membuat soal di dalam Google Drive tadi itu. Oh, cara membuat soal di dalam Google Drive, maksudnya dari si Google Classroom-nya ya, Pak? Iya, begitu. Nanti, karena tadi saya lihat menunya kok banyak sekali gitu. Sebenarnya nggak banyak, karena memang file di Google Drive saya aja, Pak, yang banyak. Itu karena kan dari beberapa kelas, ya. Jadi saya tinggal klik-klik aja untuk milih, oh ini untuk kelas apa, ini untuk kelas apa, itu aja sih, Pak. Kalau misalkan dari Bapak baru pertama kali bikin Google Classroom, otomatis di Google Drive-nya itu belum ada gitu. Jadi Bapak harus buat dulu tadi blank quiz misalnya seperti itu, dan itu langsung link kepada Google Classroom gitu. Jadi satu kesatuan Google Classroom, Google Form seperti itu. Iya. Saling terintegrasi. Pak Aris, kami di sesi berikutnya nanti akan ada pembahasan tentang Google Form, itu termasuk juga Google Form, Google Spreadsheet gitu ya, Google Spread Docs. Nanti kami akan membahas itu lebih lanjut gitu. Di situ nanti akan diterangkan bagaimana membuat soalnya ya, terutama untuk soal kuis di Google Google Quiz ya, atau Google Form, Google Form. Di Google Form. Nanti minggu depan ya Pak, insya Allah hari Jumat depan kami akan ada sesi 2 ya. Jamnya sama ya Bu ya? Sama Pak, jam 9:30 mungkin ya, lebih awal ya, karena agak lebih banyak materinya di situ. Baik, saya akan mengikuti. Terima kasih Pak Aris. Sampai di sini ada pertanyaan lagi tentang forum, kemudian tugas kelas, anggota, dan nilai. Ada pertanyaan, Bapak Ibu? Di chat gimana? Di chat aman ya? Nggak ada ya? Ada pertanyaan? Oke, kalau gitu saya lanjut ke kelas ya. Ini kalau untuk di kelas seperti ini hanya tampilan dari kelas kita yang akan dilihat oleh para siswa atau mahasiswa, bentuknya seperti ini. Misalnya tadi ada deadline tugas seperti ini. Kemudian itu kan untuk siswa ya, bagaimana dengan guru atau dengan dosennya. Kita juga punya daftar tugas. Jadi di sini akan terlihat yang harus diperiksa itu adalah ya contohnya sebanyak ini, misalnya seperti itu. Kemudian yang sudah diperiksa nggak ada yang udah diperiksa seperti itu ya. Jadi ini bisa memanage kinerja kita juga sebagai pengajar. Jadi nggak cuma siswa atau mahasiswanya aja. Kemudian setelah kelas ada kalender. Di kalender ini kita juga bisa lihat mata kuliah yang kita ajarkan atau kelas yang kita ajarkan. Ini kita lihat tenggang waktunya ketika kita memberikan tugas atau UAS seperti itu. Untuk di setting, di sini ada setting juga. Kita bisa ubah kelas-kelas atau mengedit ya. Misalnya notifikasinya itu kita nggak mau terima dari email, atau kita mau ubah komen yang kita post itu hanya kita yang melihat, atau private comment, seperti itu tuh bisa di setting pada setelan. Kemudian fungsi kelas yang diarsipkan tuh seperti apa sih? Jadi pada 3 tombol ini kita bisa pilih kalau kita misalnya
kita kita semester ini tidak mengajar mata kuliah English Learning, misalnya seperti itu. Tapi di 2 semester kemudian kita mengajar. Jadi kelas kita ini, Google Classroom kita ini bisa kita arsipkan gitu. Jadi akan muncul lagi kalau memang kita butuhkan, seperti itu. Kemudian kita juga bisa mengcopy kelas kita. Misalkan setelah English Learning 1, kita mau copy lagi untuk English Learning lagi pada Google Classroom yang sama, pada akun email yang sama, itu juga bisa seperti itu. Oke, untuk sharing session tentang Google Classroom pada bagian pemberian tugas dan penilaian sepertinya sudah cukup. Mungkin kita bisa lanjutkan dengan sesi kedua. Oke, terima kasih Mbak Baiti.